Oh, oh, ini cowok kan? Cowok ini. Salut sama Hengki di dunia yang penuh dengan DJL. Dunia dan surga untuk Hengki ya, amin ya Rabb. Semoga Hengki juga ada jalan yang lurus ya Hengki. Halo guys, welcome back to my channel ya. Kali kita bakal ngebahas sosok Tri Indah yang menjadi sorotan oleh netizen setelah viral dari Clara Sinta. Dan kira-kira siapakah dia? Apa respon dari Tri Indah ini? Ya, kita bakal bahas, tapi sebelum ngomongin Tri Indah, kita punya juga nih Tri parfum ya. Ini ada 3 nih parfum ya. Ada parfum yang putih, ini aromanya beda-beda tapi mewah-mewah. Kalian tinggal nyesuaiin aja kalian suka aroma apa, yang pasti udah tahan banget lama dengan harga yang cukup worth it gitu ya. Ya, kalian bisa cek di bawah video ini. Kita mulai videonya secara juga. Let's go. Ya, coba kita kenalan dulu nih sama sosok Tri Indah. Kita dengerin dari video ini aja. Jangan saya, guys. R, dikenal sebagai Keindah, selebgram dan konten kreator. Inilah sosok Tri Indah R, dikenal sebagai Keindah, selebgram dan konten kreator TikTok. Namanya kini terseret dugaan skandal VCS dengan suami Clara Sinta, Muhammad Alexander Asad. Tri Indah aktif membagikan konten keseharian di TikTok dan Instagram, termasuk beberapa penampilan menarik yang mendapat banyak perhatian warganet. Kini akun Instagram dan TikToknya telah di-private dengan sekitar 290.000 pengikut di Instagram dan lebih dari 60.000 di TikTok. Jadi inilah sosok Tri Indah yang menjadi sorotan. Coba kita lihat lagi video yang terbaru. Pasti kalian udah tau lah, dia pingsan. Loh, mungkin dia nggak nyangka ya, karena video-videonya disebar. Karena tahu sendiri ketika kalian cuma FC, video personal pribadi, itu yang artinya apa? Ya itu privacy. Cuma dia dan orang tersebut yang tahu. Terus di-share sama Clara. Tapi balik lagi, kita dengar tadi akunnya udah gua bantu cari, ternyata nggak ada karena sudah di private atau sudah diarsip mungkin ya. Jadi kita nggak bisa nemuin akun dia, guys. Tapi ada nih temen deketnya, yaitu bernama Hengki Prandoho 09, yang dimana dia suka banget buat story soal Tri Indah ini, yang menjadi dugaan yang dalam video FC tersebut. Ya, ini dia. Oh, ini cowok kan? Cowok ini. Apa ya? Tapi ini nggak boleh ditiru ya. Nggak, saya tidak mendukung perbotolan ya guys. Nah ya, ini kita bisa lihat bernama Hengki Prada. Nah tadi kita udah lihat Instagramnya dengan jumlah pengikut yang 20 ribuan lah ya. Nah di sini dia menulis di storynya kayak gini. Terima kasih buat yang udah bantu doain, itu sangat berarti buat Kay. Dengan kondisi yang sekarang dan ini, dia lagi berusaha keras untuk recovery mental dan psikisnya. Dan kita takut dia kepikiran hal aneh-aneh. Kami juga, temennya juga punya kehidupan masing-masing. Jadi nggak full 24 jam nemenin. Dan ini contohnya kemarin kami datang, dia histeris dan kondisinya drop banget. Kita harap netizen masih ada sedikit empati untuk menjaga ketikanya. Terima kasih. Jujur ya, emang yang nggak salah bukan Tri aja ya, tapi cowoknya juga salah. Tapi Tri juga salah, nggak bisa dipungkirin. Dia menerima makanan buat hidung belang ya. Besti mau nanya, katanya yang lagi rame Silahkan, PCS sekarang tuh pernah ngajak kamu PCS ya? Iya pernah, terus kan aku kepo ya, mau ngasih berapa? Dia bilang 1 juta, ini 1 juta cuma buat makan kucing aku doang. Emang kamu bisa PCS? Nggak bisa, cuman kaget aja, kepo gitu, pengen tahu gitu. Ya ampun mas, 1 juta doang. Ya ampun, ngajak si Sapa. Kok mau ya tuh cewek? Itu berarti murah ya PCS? Iya murah banget. Ngajak si Sapa PCS. Kampret. Oh Sapa ini aku inget guys, yang dikait-kaitkan dengan kasusnya RK. Pasti kalian inget kan? Ya, yang jadi dugaannya perselengkian dengan RK gitu kan. Itu masih dugaan sih. Ya, inilah sosok Safa. Kan balik lagi ketika hidung belang melihat wanita yang pakaiannya minimalis. Di situ hidung belang beraksi. Nerima gak nih?
Ya seenggaknya mentalnya berani dulu ya. Nawar entah 1 juta, gope, 15.000 kan lumayan. Atau minat kan kalau orang kepepet, diterima aja lah. Next. Oke, ini ada komentar nih. Kak, titip salam ya buat Kak Keindahnya, peluk jauh, sabar pokoknya yang kuat. Semoga bisa ambil pelajaran dari ini semuanya ya. Jujur, tetap gak respect sih, badannya disebar tanpa busana, gak kebayang stresnya kayak gimana ya Allah. Itu udah resiko kamu menerima tawaran seperti itu, malah disupport. Kak Keindah emang salah, tapi badannya gak diliatin ke sosmed. Hancur banget pasti ya Allah. Enak banget dia bilang mau ngomong baik-baik. TLL udah kesebar badannya, apanya yang baik-baik. Lalu disampingkan Kak Indah ya, kasih support terus. Aku kalau di posisi dia sekarang gak sanggup sih jujur. Maaf Kak, menurutku ini udah konsekuensinya. Nah, ini dia. Kita satu pemikiran bro, kita satu pemikiran nih. Seharusnya jangan mau FC Kak, bahaya. Sama siapa aja, bukan sama suami orang doang. Sekarang sudah terjadi, semoga teman kakak bisa kuat dan kesabaran menjalani hari-harinya. Dan semoga ini bisa dijadikan pelajaran dan kedepannya semoga Kak Indah menjadi orang yang lebih baik lagi, amin. Terima kasih, amin ya doanya, dan ini sangat membantu untuk dia pulih. Nah ini baru komen yang sangat mantap. Ini sudah konsekuensi ya. Kok dia agak syok, rasa tersakiti itu jujur li bingung. Dia ketika menerima lamaran kerja tersebut itu udah resikonya privasi dia bakal ke-publish. Terkait kesalahannya yang sekarang, semoga kedepannya dia bisa menjadi wanita yang lebih berpikir luas lagi ya. Semua manusia, tidak wanita ataupun laki-laki, semua punya kesalahan masing-masing, hanya saja terpisah oleh kata terbongkar atau tidak. Jadi pelajaran semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya Kak. Semoga lekas pulih. Ya intinya jangan ngulangin lagi ya, walaupun sudah pulih jangan diulangin. Setuju sih, minta Kak Ida pegang kuasa hukum aja Kak. Dah sama-sama hancur ini. Karena 100% menurutku pantas disalahin lakinya. Mana sih netizen nih, ya kompor. Semoga Kak Indah dikasih kekuatan dan jadi pribadi lebih baik lagi. Dan hikmahnya bisa tahu mana yang teman dan bukan. Baca-baca komen kayaknya banyak teman-teman yang ternyata nggak suka sama Kak Indah. Kakak juga hebat sih, keren, tetap stay sama temennya dalam keadaan apapun. Masih ada maunya sih. Nah ini betul, cuma bisa manfaatin pas ada butuhnya aja. Giliran begini cuma bisa marah-marah dan ngatain boro-boro support. Ya siap sih nerima konsekuensi gitu ya. Teman mana yang mau terlibat dalam hal begini gitu, kalau misalnya dijauhin oleh temennya, kecuali kesalahannya itu bukan kesalahan dari kayak Indah. Contoh kayak Indah jatuh miskin, temannya ninggalin, nah itu baru teman yang jahat. Cuma kalau yang kayak gini, oh my god, nggak bisa disupport ya. Gak apa-apa, dia udah lagi belajar buat kayak Indah, bersyukur punya teman seperti Kak Hengki dan lainnya. Kamu bener-bener disupport untuk bangkit. Makasih Kak, kami juga kenal udah tahunan, jadi tahu betul gimana dia. Tapi tetap kita nggak membenarkan apa yang dilakukan karena itu ranah pribadinya. Tapi sebagai teman, apapun kondisi dia, kami tetap sayang. Oke, mantap nih. Gak boleh dibenarkan ya. Dah, kalimat itu udah cukup. Oh, apa ini? Kok kayak margin ini apa ini? Kak, komen aku dikasih duit hasil FC, aku pansos, aku aji mampung. Alhamdulillah, Masya Allah, biar gini aku masih ada skill kerja dengan otak bor smart untuk aku memenuhi kebutuhan tanpa harus bergantung sama teman. Silahkan kalian punya persepsi sendiri, tapi jangan sampai timbul fitnah karena itu jadi dosa dan pertanggungjawaban kalian sendiri nanti. Salut sama Hengki di dunia yang penuh dengan DJL. Ini masih ada teman kasih support dan selalu ada di masa suka dan duka. Salut 1.000.000% sama Hengki yang sangat tulus sebagai teman yang baik, dan Tuhan akan selalu memberkati Hengki dan memberikan balasan terindah dunia dan surga untuk Hengki ya, amin ya Rabb. Amin kakak, sayang kita hidup buat apa sih kakak selain berbuat baik. Makasih ya kakak. Semoga Hengki juga ke jalan yang lurus ya Hengki. Empati, ogah banget ngasih empati ke orang yang gak punya empatinya. Samsak, dia FC ke laki orang, ada empatinya gak ke istri saya. Nah ini dia, akhirnya ada komentar yang cukup pedes ya buat menyemprot.
menyemprot sosok Hengki ya. Mau kayak gimana pun nggak bisa dibenerin dan harus siap menerima konsekuensi komentar yang cukup pedas dong. Of course, aku simpati sama istri sah dan aku tidak membenarkan dan mendukung apa yang temanku lakukan itu salah. Yes, yesterday, oke. Tapi semua udah terjadi dan boom, terus aku harus marah-marah ke temanku. Ngejudge dia yang dimana dia butuh support dukungan. Apalagi dia di Jakarta hidup sendiri. Gak ada keluarga satupun sebatang kara. Di sini lantas siapa lagi kalau bukan kami. Dan aku rasa saksi sosial udah sangat cukup untuk dia ya. Oke, jawabannya oke lah. Ya bagus jawabannya ya. Oh Hengki nih, nah ini kita baru pulang sekarang, coba teman-temannya yang suka ditraktir, yang suka minta duit, yang suka dibantu, yang suka minjem barang-barang, dia coba jenguk, dia jangan cuma scroll sosmed sambil gibahin dan merasa paling pintar tapi zong. Semua pada tiar. Oke, ini nyindir teman. Dari pagi sampai siang dia FC kita dan minta ditemenin tapi kita kerja dan baru bisa setelah after office. Padahal kita juga di akhir kuartal akhir bulan dimana kita punya target yang harus diselesaikan, tapi mikir lagi kasihan dia sendirian. Kebayangkan gimana stresnya dia dan paniknya. Kita cuma takut dia ke hal-hal yang aneh-aneh. Belum lagi orang tuanya hampir 24 jam telepon kita dan sampai drop. Terus kita cuma diem gitu. Aku yakin netizen Indonesia masih banyak yang bijaksana dan baik, bisa memberikan doa agar dia menjadi lebih baik dan kuat, itu saja. Ya sebelum netizen mendoakan, mungkin dia harus minta maaf dulu sih. Apa yang dilakukan ya terlepas dari suaminya emang salah. Bahkan Kara Sinta pun bilang dia nggak menyalahkan sosok cewek tersebut. Ya kalian lihat jeleknya dia, aibnya dia, hitam lah, kerang lah, apalah itu. Tapi dari itu semua masih banyak hal baik yang sering lakuin di tengah keterbatasan, kesusahan, dan kekurangan dia. Kami yang nemenin semua proses itu, kebaikan rutin apa yang dia lakukan setiap hari dan minggunya, dan itu orang lain nggak tahu. Kami memang berteman, tapi untuk urusan pribadi kami nggak pernah ikut campur. Di sini aku hanya memberikan persepsi yang aku rasain sebagai teman. Itu saja, karena nggak mudah di posisi dia sekarang. Oke, ya ini kayak bagi-bagi makanan ya. Oke, yang ini nggak dibuka nih. Flying, oke, aku tahu deh, lanjut aja. Fly fix, dibalas. Stay, nggak dijawab. Nah ini dibuka nih, dikasih api, dibuka, diketawain. Emang saya nggak peduli meski kalian hujat saya dan teman saya, biarlah dosa dan amal kami Allah yang atur semua. Semoga hal baik selalu datang ke kalian dan dimudahkan semua urusannya, amin. Ih cakep loh. Next, kok yang si jantan gak ada saksi sosial juga sih bang? Menurutku nggak worth it gitu, seakan perselingkuhan perlon. Itu yang salah hanya si betina, padahal Kenti lakinya aja yang geragas. Kalau soal itu aku no comment, karena balik lagi itu ranah pribadi mereka dah. Aku nggak ikut campur di sini. Aku hanya menyampaikan persepsi dari sisi aku sebagai teman dekatnya. Dia itu aja, tapi jujur semoga kedepannya ada hal baik kamu dengar di pihak cowoknya ya, amin. Ada komenan pedas nih. Mampus aja. Astagfirullah. Masih ingat dia. Masih ingat, oke. Astagfirullah, banyak banget yang komen begini. Gimana gak down orangnya ketika buka sosmed? Isi komen begini, semoga hal baik selalu datang ke kalian. Menurut gue saranin dia gak usah buka sosmed sih. Untuk ya sebulan 2 bulan sih. Jangan buru-buru, soalnya ini ya ada resiko. Apalagi gak main-main, yang diselingkuhin Kara Sinta yang punya followersnya lebih banyak dari sosok Tri. Ya yang dimana ini bakal viral, media bakal ngeliput. Kalau dia udah siap, psikisnya udah oke, ya silahkan balik ke sosmed. Jangan belum sehat suruh balik, ya wajar. Nggak bisa nyalain netizen nggak bisa kita kontrol nih hak ngetiknya ya. Udah lihat postingan sedekah tadi, netizen ya nggak berhenti dong. Sedekah pakai duit haram, hahaha. Yang begini jangan disupport, makin jadi entar. Itu kan udah saksi sosial atas tindakannya sendiri. Situ repot banget support-supportnya. Aku dibalas. Sedekah salah, nggak sedekah dibilang pelit. Sungguh dahsyat ahli surga. Ini seolah-olah paling tahu dan paling benar. Enggak, momennya nggak tepat. Momennya tuh nggak tepat, abang. Ya abangku nggak tepat momennya. Malah pamer sedekah, nggak tepat momennya. Soalnya ini bukan masalah sedekah atau nggak sedekahnya, ini masalah wici.
Tapi kalau emang temen lo salah ya ngapain dibela? TLL berarti sama aja kayak lo nyupport dia buat jadi LC yang mensupport mental dan psikisnya agar tidak berpikir hal aneh-aneh, bukan mendukung tindakan yang dia lakukan. Nggak paham-paham wahai ahli surga. Ih, aku suka kali sama Hengki ini. Bukan suka sama orangnya, bukan. Suka sama dia balesin komentar-komentar yang nyerang gitu kan. Terus kamu pria apa perempuan? Just wanna say, semua orang pernah berbuat salah. 1000 kebaikan akan tertutup dengan 1 kesalahan. Di sini aku nggak membenarkan perselingkuhan. Keep strong kak, ya. Buat kalian, ya betul. Terima kasih pengertiannya. Kita nggak membenarkan dan mendukung apa yang dilakukan. Mohon jangan disalah persepsikan. Awalnya aku hampir salah gitu. Ternyata tidak. Salah satu alasan kita update second akunnya dia karena ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen ini untuk membuat akun dia, dan kita takut ada hal-hal yang di luar tanggung jawab dia dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu memberikan berita-berita yang tidak bisa pertanggungjawaban kebenarannya. Semoga akun-akun ini alangkah baiknya jika membantu memberikan support emosional dan tidak memberikan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kak, orang tua ya, gimana di kampus pas denger Indah kena kasus? Kasihan banget orang tua ya di kampung, jadi omongan pasti. Tentu orang tuanya drop dan itu yang buat dia semakin drop, dan orang tuanya juga nggak tahu apa yang dia kerjain. Kami masih berusaha agar orang tuanya tidak lebih drop. Mohon doanya agar semua segera pulih. Ya, aduh, kalau ngomongin orang tua, gue nggak ikutan ya guys, gue nggak ikutan. Soalnya orang tua ada salah lah. Apalagi orang tua ya tentu saja takut anaknya kenapa-napa. Mungkin orang tua nggak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Better bawa keluarga kak ke Jakarta nggak sih? Di bla 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 terlalu sempit ruangnya. Pasti lama proses buat orang biasa. Bodoh amat sama hal seperti ini. Jujur kita pun maunya begitu dari kemarin, tapi memang kondisi kedua orang tuanya nggak memungkinkan untuk perjalanan jauh untuk sekarang. Kita hanya bisa berdoa agar semua kuat dan bisa melewati ini semuanya. Amin. Terima kasih banget buat doa baiknya. Lucu ya, manusia ini ngatain aku botol, pansos dan lain-lain, tapi mereka sendiri sibuk tag akun kita berharap kita kasih atensi. Kan emang kamu botol bukan sih? Ini deh guys yang bisa gue update dan gue reaction. BTW kalau ada kesalahan baca, kesalahan ekspresi, so sorry karena ini ekspresi ya berdasarkan ketika gue baca. Dan gimana menurut opini kalian? Gue yakin pasti punya opini yang berbeda-beda setiap orang ya. Gue undur dulu, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.